Tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Allah. Saudaraku, jikalau memang benar cerita yang beliau buat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, di sini ada seorang ibu yang dimana dia mengakui bahwa dia itu adalah seorang muslimat awalnya, lalu kemudian dia murtad, pindah agama, dengan alasan dia itu merasa tertipu atau merasa dibohongi oleh sholat. Kok bisa para sahabat? Orang murtad dari yang tadinya memeluk Islam, pindah agama ke agama lain hanya dengan alasan dia merasa tertipu dengan sholat. Ada apa sebenarnya dengan sholat yang dia maksud? Oke, kita lihat dulu cuplikan videonya seperti apa. Tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di atahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Bib, mohon maaf ya Bib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Bib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Baik sahabat, di sini ibu tersebut merasa dibohongi ketika melaksanakan sholat karena alasannya di dalam sholat mendoakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pas dalam keadaan kita tasyahud. Saya bisa katakan bahwa si ibu ini tidak mengerti maksud sholat. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di dalam sholat tidak hanya kita mengetahui syarat sah dan rukunnya saja, akan tetapi kita juga harus mengerti maksud dari kita melaksanakan sholat itu apa. Bukannya jelas di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi si ibu ini dengan alasan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau merasa dibohongi oleh sholat tersebut. Berarti beliau itu tidak mengerti apa maksud dan tujuan beliau melaksanakan sholat. Maksud dari kita melaksanakan sholat itu adalah menyembah kepada Allah. Maksud dari kita melaksanakan sholat itu adalah kita taqarrub kepada Allah. Ketika kita sholat berarti kita komunikasi dengan Allah. Dengan apa? Dengan penuh harapan kita agar mendapat ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ beliau bercerita lagi bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang habaib, katanya. Dan ketika beliau bertanya kepada seorang habib, Bib, siapa yang menciptakan sholat? Katanya. Terus dia bilang, si habib menjawab, Allah. Saudaraku, jikalau memang benar cerita yang beliau buat, saya yakin tidak ada seorang pun ulama dan habaib yang alim dan berilmu yang menjawab Allah. Tidak. Tidak akan. Sebodoh-bodohnya umat Islam, jikalau dia ditanya masalah sholat,
setidaknya akan bisa menjelaskan, walaupun itu sedikit, sebodoh-bodohnya umat Islam. Apalagi ini Habib katanya. Tidak mungkin langsung menjawab Allah. Enggak. Karena apa? Semua umat Islam itu mengerti dan tahu bahwa sholat itu bukan diciptakan, tapi perintah. Perintah dari siapa? Yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di dalam Al-Quran, aqimus sholah. Berarti itu kan menandakan perintah. Selain sholat diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga diperintah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis, baginda Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti salat ini adalah perintah bagi setiap kaum muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Jelas pernyataan si ibu ini adalah dusta. Baik saudara, kita lanjutkan lagi videonya. Si ibu ini ngomong apa aja masalah salat. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sananya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam. Di sini dia makin ngaco saja, makin terbuka saja kebodohannya, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia bercerita bahwa narasi yang dia buat ketika dia bertanya kepada seorang Habib, si Habib menjawab, udah jalani saja. Emang udah dari sononya kayak gitu? Enggak, saudaraku. Orang Islam yang berilmu, yang alim, tidak akan menjawab seperti itu. Pasti jawabannya akan berdasarkan dalil, akan berdasarkan hadis, akan berdasarkan maqalah ulama, dan disertai oleh riwayat-riwayatnya. Kalau yang ditanya itu adalah seorang ulama, apalagi seorang habaib misal. Seperti yang tadi saya katakan, sebodoh-bodohnya umat Islam tidak akan ketika ditanya masalah sholat, tidak akan menjawab, Allah, enggak. Enggak akan seperti itu. Lalu kemudian dia berkata lagi bahwa setelah bertahun-tahun dia menjalani seperti itu, tidak mendapatkan jawaban yang pas menurut dia, akhirnya dia murtad, memeluk Kristen, dan yang lebih anehnya lagi di sini dia bernarasi bahwa ketika dia masuk Kristen, dia langsung percaya kepada Allah karena apa? Allah ada di nama Isa alaihissalam. Allah ada di nama Yesus katanya. Itu sudah dusta lagi. Pernyataan seperti itu adalah dusta yang keji para dulur. Itu adalah fitnah yang keji. Karena apa? Di sini kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Allah. Nabi Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Sesuatu yang tidak mungkin jikalau Allah berada di diri Isa. Atau Allah diatur oleh Isa alaihissalam. Sangat tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Allah itu khalik, sementara Isa alaihissalam adalah makhluk. Pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang bodoh. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.